Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang struktur fonologi bahasa Indonesia. Langkah pertama, apa itu struktur? Struktur adalah penyusunan atau penggabungan unsur-unsur bahasa menjadi satu bahasa yang berpola. Fonologi. Dalam KBBI disebutkan bahwa bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Jadi sistem bunyi dalam bahasa Indonesia ada ilmu tentang bunyi bahasa. Dalam tataran ilmu bahasa, fonologi dibagi dua, yaitu ada fonetik dan fonemik. Fonetik adalah ilmu bahasa yang membahas tentang bunyi-bunyi, ujaran-ujaran yang dipakai dalam tutur dan bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap manusia. Menurut Samsuri, studi tentang bunyi-bunyi ujar. Sedangkan menurut KBBI, bidang linguistik tentang pengucapan atau penghasilan bunyi ujar, sistem bunyi suatu bahasa. Ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan alat ucap manusia serta bagaimana bunyi itu dihasilkan. Berikutnya, fonemik adalah ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna. Dan menurut KBBI adalah bidang linguistik tentang sistem fonem. Yang kedua, sistem fonem suatu bahasa, prosedur untuk menentukan fonem suatu bahasa. Ini misalnya ada menurut Supriyadi bahwa satuan kebahasaan yang terkecil, itu namanya fonem. Misalnya baca, dari kata BA dan CA, dan di breakdown lagi jadi BA terus CA. Begitu juga kata dasar dari suku, terus morfem. Fonem menurut Santoso, setiap bunyi ujaran dalam satu bahasa mempunyai fungsi membedakan arti. Bunyi ujaran yang membedakan arti ini yang disebut fonem. Fonem tidak dapat berdiri sendiri karena belum mengandung arti. Fonem sendiri satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Misalnya antara B dan P adalah dua fonem yang berbeda karena bare dan para beda maknanya. Seperti M, S, D, T, L, C, H itu semua berbeda. Jadi ketika digabungkan dengan ari, mari, sari, dari, tari, lari, cari, hari, ini semua maknanya berbeda. Itulah fonem. Huruf. Dalam bidang linguistik, huruf sering diistilahkan grafem, perbedaan huruf dan fonem. Misalnya, susunan fonem adik. Jumlah fonemnya ada berapa? Ada 4. Susunan hurufnya ADIK. Jumlah hurufnya 4, kata yang terbentuk 4. Terus, susunan fonem ingat karena N sama G dibaca eng 1. Jadi 4. Susunan hurufnya INGAT. Jumlah hurufnya 5. Kata yang terbentuk ingat. Juga. Nyanyi NANI. N dan Y dijadikan 1. Jadi 1. Padahal jumlah fonemnya ada 4. Bunyinya dulu nyanyi, terus jumlah hurufnya ada 6, terus kata yang terbentuk nyanyi. Pantai. Jumlah susunan fonemnya ada PANTAEY, terus jumlah fonemnya 5. Sedangkan karena pantai ini jumlah hurufnya susunannya jadi 6. 5 apa? A ketemu Y jadinya E, jadi pantai, seperti itu. Samsuri mengatakan bahwa secara fonetis, bahasa dapat dipelajari secara terus dengan 3 cara. Yang pertama, fisiologis atau artikuler, bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, akustis, bagaimana arus bunyi yang telah keluar dari rongga mulut atau rongga hidung si pembicara merupakan gelombang-gelombang bunyi udara. Yang ketiga, impresif, bagaimana bunyi itu diinderkan melalui alat pendengaran dan saraf si pendengar. Alat ucap manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama, artikulator, alat yang dapat digerakkan atau digeser ketika bunyi diucapkan. Yang kedua, titik artikulasi. Ini
titik atau daerah pada bagian alat ucap yang dapat disentuh atau didekati. Fonem dihasilkan karena gerakan organ bicara terhadap aliran udara dari paru-paru sewaktu seseorang mengucapkannya. Vokal adalah jika bunyi ujaran yang keluar dari paru-paru tidak mendapat halangan. Vokal yang dihasilkan tergantung dari beberapa hal. Yang pertama, posisi bibir, tinggi rendahnya lidah, maju mundurnya lidah. Berdasarkan gerakan lidah ke depan dan belakang, vokal dibedakan menjadi vokal depan, tengah, dan belakang. Misalnya I, E itu vokal depan, vokal tengah A, E, vokal belakang O, U. Berdasarkan tinggi rendahnya gerakan lidah, ada tinggi, madya, rendah, ada tinggi itu I dan U, madya itu E, E, O, terus vokal rendah A. Menurut bundar tidak punya bentuk bibir, vokal dibedakan menjadi vokal bundar. Vokal bundar A, O, U. Vokal tak bundar E, dan I. Menurut renggang tidaknya saudara ruang antara lidah dengan langit-langit, vokal dibedakan menjadi vokal sempit, yaitu A, I, U. Vokal lapang A, E, O. Terima kasih. Semoga ini bisa menjadi sedikit